Alasan Itoki diincar karena Itoki adalah silsilah terhormat ninja. Sebab itulah ibunya memberitahu kalau dia akan dicalonkan sebagai pemimpin klan Iga, yaitu klan mereka. Kisah berlanjut. Di desa Kauga, perkenalkan pemimpin mereka yang bernama Gitu. Alasan mereka menyerang desa Iga adalah membalas dendam atas kematian kepala klan mereka, yaitu Kinshimaru. Kembali ke kuil, Itoki masih belum bisa menerima kalau dia adalah seorang pemimpin pewaris klan ninja Iga. Terus kenapa mereka tidak meminta bantuan ke polisi saja? Karena para polisi itu mudah disuap. Karena itulah mereka tidak percaya lagi. Kok kayak di desa Konoha ya? Ding 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 so bakso. Lalu paman Takushita membawanya keluar untuk mencari udara segar. Di luar, paman memberikan 3 pilihan ke Itoki. Salah satunya dia bisa lari saat ini juga. Namun yang pasti mereka akan kerepotan. Tapi Itoki juga harus menggantikan posisi ayahnya. Semua keputusan ada di tangan Itoki. Jika Itoki lari, ibunya pasti sendirian menanggung semua beban klan mereka. Apakah kau tidak kasihan Itoki? Karena itulah Itoki pun tak jadi lari. Dia tidak ingin ibunya sendirian. Di desa Kauga mengadakan rapat tentang kejadian mereka gagal membunuh Itoki. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah ketika bangun tidur karena sekolahannya sudah tidak aman lagi, Itoki akan dipindah ke sekolah Akademi Ninjutsu Kokouten, yaitu sekolahan swasta ninja yang ada di Jepang. Di sekolahan ini, kebanyakan siswanya ingin sekali menjadi ninja. Soal keamanan itu sudah terjamin, sebab sekolahan ini dikelola oleh Badan Yurisdiksi Anin, dan besok mereka akan melakukan tes. Bang, Anin itu apa? Anin adalah Departemen Keamanan Nasional Penanggulangan Ninjutsu. Perusahaan ini sudah didirikan 70 tahun yang lalu saat perang besar di dalam dunia shinobi. Dikarenakan konflik yang sangat besar, maka dari itu untuk menghindari konflik tersebut terjadi lagi, didirikanlah Anin. Singkat cerita, saat di rumah Itoki gugup masuk sekolah barunya. Lalu ia juga menanyakan tentang sosok ayahnya, tapi ibunya merahasiakannya. Di pagi hari yang cerah sebelum mereka masuk sekolah, mereka harus dites dulu. Tapi anehnya tempat pengetesannya berada di tengah pasar. Dan untuk memulai pengetesannya, mereka harus mengatakan sandi ke karyawan di sana, yaitu makanan ninja. Dan inilah tempat tes mereka. Di dalam sudah ada beberapa murid juga. Kemudian sensei menjelaskan pengetesan ini, yaitu mereka seperti peta umpet. Cara mainnya, salah satu dari mereka akan bersembunyi di area perbelanjaan. Nah, ketika sudah melewati waktu yang ditentukan, peserta pencari akan mencari peserta sembunyi sampai waktunya habis. Nah, ketika waktunya habis, barang siapa yang menang berarti dia yang akan lolos. Tak diduga, Sotomi muncul di pengetesan itu. Sontaklah Itoki ketakutan. Untungnya paman dan Konsetsu mengetahui hal ini dan mulai membantu Itoki dengan diam-diam. Dan tiba-tiba ternyata tujuan Sotomi mengalihkan perhatian Konsetsu supaya tidak ada yang menjaga Itoki, sehingga Itoki sekarang menjadi incaran mereka. Untungnya Itoki memiliki akal dengan menggunakan apar untuk memicu sensor asap toko. Dengan otomatis langit-langit toko mengeluarkan air yang membuat baju ninja error, sehingga kasus ini pun selesai.
Di mobil, untungnya mereka berdua bisa selamat sekaligus lulus tes. Beralih ke desa Kauga, si pemimpin mendapatkan informasi bahwa suruhannya gagal lagi membunuh Itoki, sehingga suruhannya itu pun dibunuh dengan racun. Kisah berlanjut, sekarang Itoki dan Konsetsu berangkat ke sekolah barunya dengan menggunakan kereta bawah tanah. Karena sekolahannya berada di tempat rahasia, alhasil perjalanannya mereka tempuh sangat lama. Singkat cerita, setelah sampai di pulau yang mereka tuju, mereka berdua tak sengaja bertemu dengan gadis cantik yang bernama Suzuno Ryoko. Kita panggil saja Ryoko. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Di hari itu, Itoki sangat senang saat berada di sekolahan itu. Namun Itoki tak sengaja berpisah dengan Konsetsu. Alhasil dia kesasar gak tahu kemana dan bertemu dengan komplotan pembuli di sana. Untungnya ada gadis yang menyelamatkannya. Gadis itu menjelaskan kalau itu adalah kelompok elit ninja Kauga. Lalu gadis itu mengenalkan diri. Dia bernama Kirai. Kirai dalam bahasa Jepang adalah cantik. Lalu mereka berdua pun mulai berteman. Scene berpindah. Pak Kapset menyambut para murid barunya, lalu memberitahu visi misi sekolahan ini, yang intinya ninja itu tidak ketahuan. Kemudian di kelas kebetulan Itoki sekelas dengan Kirai, lalu Itoki memperkenalkan Konsetsu ke Kirai. Saat di kantin, Kirai menyuruh Itoki untuk mencoba makanan ninja, tapi kok makanannya cuma segitu anjir. Itoki tak sengaja melihat kelompok ninja Kauga, sehingga mereka menganggap Itoki menantangnya. Di situ Kirai kabur sebab dia tidak mau terlibat masalah. Tapi ada satu murid ninja Kauga yang melarai mereka. Yup, benar, dia adalah anak pemimpin desa Kauga. Lalu mereka mengungkapkan kebenaran ke Itoki bahwa ninja Iga lah yang membunuh pemimpinnya. Tapi murid itu ingin membalas dendam dengan cara sportif. Di sisi lain, Itoki tidak tahu dengan hal itu, sebab ibunya ingin Itoki mengetahui itu sendiri. Yos, inilah asrama Itoki. Bukan woi, tapi yang ini. Jir, kayak rumah hantu. Asrama yang bagus tadi itu dikhususkan untuk kelompok Kauga. Kauga terus. Singkat cerita, di malam itu, Konsetsu masuk ke kamar Itoki untuk memberitahu supaya tidak terlalu memikirkan ucapan murid tadi. Lebih baik Itoki giat belajar. Singkat cerita, siang harinya, mereka melakukan ujian praktek pertama kalinya. Ujian praktek kali ini digabung beberapa kelas. Mereka akan mengenakan kostum ninja atau core ninja. Lalu setelah mereka semua mengenakan core ninja, mereka disuruh menaiki kastil di pulau seberang. Nah, di sana ada Pak Kapsek yang sedang menunggu mereka dengan makan manju. Untuk lulus dalam tes ini, mereka harus mengambil satu manju. Nah, semakin lama, manju semakin habis dan dimakan oleh Pak Kapsek. Sehingga mereka pun mulai cepat-cepatan menuju ke desa seberang. Tapi ketika mereka semua maju, Itoki malah tak bisa bergerak. Untungnya ada Ryoko yang membantunya. Woi dosa. Setelah dipijat-pijat sedikit, masalahnya hanyalah Itoki belum menyesuaikan ukurannya. Karena perbedaan ukuran beberapa mili saja akan mempengaruhi transmisi kekuatannya. Terlihat, Ryoko orangnya cerewet sampai nggak bisa selesai ngomongnya. Nah, setelah selesai, Itoki mulai mencoba kostum core ninjanya yang membuat badannya lebih enteng dan plong. Dan ada manis-manisnya gitu. Itu ikan woi. Ya, meskipun jatuh dari ketinggian, Itoki tidak merasakan rasa sakit pun di tubuhnya. Lalu, Ryoko memperingati, jika core-nya rusak, maka kostumnya akan hilang. Maka dari itu, Itoki harus hati-hati menjaga core-nya. Di sisi lain, Konsetsu diancam oleh anak pemimpin kalau nanti dia akan melukai pemimpinnya. Beneran, saat di jembatan penghubung, anak pemimpin itu mulai menyerang Itoki. Untungnya, Konsetsu gercep menghadang serangan tersebut. Beralih ke hutan, Kirai dibegal oleh para murid klan Kauga, bertujuan untuk merampas manju yang dia ambil. Beralih ke Itoki, dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hutan. Makanya Itoki menyuruh Ryoko untuk jalan duluan. Saat diperiksa, ternyata Kirai sudah babak belur. Tapi mereka tidak bisa melaporkan ke kepala sekolah karena Pak Kapsek pernah bilang, asalkan tidak ketahuan, silakan lakukan. Itu adalah prinsip seorang ninja.
Sontaklah Itoki tidak terima. Nah, saat dites, Itoki menghadang kelompok Kauka yang sedang merampas maju milik murid lain. Namun karena Itoki belum pandai berkelahi, dia pun menjadi sasaran ampuh. Karena dengan kekuatan otot kalah, Itoki berniat menyerang dengan menggunakan akal, yaitu dengan merusak core ninja musuhnya. Tetap saja Itoki kalah. Nah, ketika mereka mau membunuh Itoki, muncul Pak Capsek yang menghentikannya, sehingga Itoki pun selamat dan melanjutkan misinya. Dia juga berhasil mengambil manju milik Kirai yang dirampas oleh klan Kauka. Kemudian Itoki memberikan Kirai ke Ryoko, sebab dia masih belum mengambil manjunya. Tapi saat di atas, manjunya tertinggal 1 buah dan malah dimakan oleh Pak Capsek. Anjir. Singkat cerita, keesokan harinya karena kejadian kemarin, para murid sekarang menjauhi Itoki. Ya, meskipun banyak yang menjauhi, tapi juga ada yang mendekatinya. Yup, benar, mereka berdua lah. Dan anime kali ini pun bersambung.